Baiklah, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya William Simawonsong, NIM 1704031112. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek teknik dan organisasi dalam studi kelayakan. Adapun referensi yang saya gunakan yaitu dari Herlianto, Didit dan Triani Pujastuti tahun 2009, studi kelayakan bisnis, Yogyakarta, Geraha Ilmu. Yang kedua dari Ibrahim Yaakob 1968, studi kelayakan bisnis, Jakarta, Rineka Cipta. Yang ketiga dari Linda Sukma 2019, aspek teknik dan teknologi dalam studi kelayakan bisnis. Dan yang terakhir itu Wardatin Nisa 2017, studi kelayakan bisnis, aspek organisasi pada perusahaan. Aspek teknis. Aspek teknis merupakan lanjutan dari aspek pemasaran. Kegiatan ini timbul apabila sebuah gagasan, usaha, atau proyek yang direncanakan telah menunjukkan peluang yang cukup cerah dilihat dari segi pemasaran. Penentuan kelayakan teknis perusahaan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan teknis atau operasi, sehingga apabila tidak dianalisis dengan baik, maka akan berakibat fatal bagi perusahaan dalam perjalanannya di kemudian hari. Produk dapat dikatakan layak secara teknis jika produk dapat diterima dan dapat diproduksi secara massal dengan mudah. Evaluasi kelayakan teknis melihat kepada kelayakan teknis teknologi yang digunakan. Menurut Kasmir dan Jakfar, terdapat beberapa hal yang ingin dicapai dalam penilaian aspek teknis, yaitu yang pertama, perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi pabrik, gudang, cabang, maupun kantor pusat. Yang kedua, perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih, sehingga dapat memberikan efisiensi. Ketiga, perusahaan bisa menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya. Keempat, perusahaan bisa menentukan metode persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai dengan bidang usahanya. Yang kelima, mampu menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang dan di masa yang akan datang. Hal yang dianalisa dalam aspek teknis dan teknologi. Yang pertama, penentuan strategi produksi dan perencanaan produk. Yang kedua, proses pemilihan teknologi untuk produksi. Yang ketiga, penentuan kapasitas produksi. Yang keempat, lokasi usaha dan layout. Yang kelima, rencana operasional jumlah produksi. Yang keenam, rencana pengendalian persediaan bahan baku dan barang jadi. Yang ketujuh, pengawasan kualitas produk, baik dalam bentuk barang ataupun jasa. Penentuan strategi produksi dan perencanaan produk. Agar produk atau jasa dapat memenuhi kebutuhan konsumennya, sebelum memasarkan produk atau jasa ke pasar, biasanya perusahaan lebih dulu melakukan kegiatan penelitian, seperti penelitian pasar dan pemasaran. Berdasarkan masukan yang diperoleh dari penelitian pasar dan pemasaran ini, ditetapkanlah macam-macam produk sebagai alternatif. Mengacu pada produk ini akan dikaji pula kaitannya dengan aspek-aspek yang lain, seperti aspek keuangan, sumber daya manusia, dan lainnya. Setelah beberapa alternatif ide produk tersaring, selanjutnya akan dikaji produk atau beberapa produk apa yang menjadi prioritas untuk diproduksi. Penetapan produk atau produk-produk tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan pekerjaan, di mana tahapan tersebut adalah penentuan ide produk, pembuatan desain produk awal, pembuatan prototipe. Jika prototipe dinyatakan baik, tahapan berikutnya adalah mengimplementasikan dengan memproduksinya. Proses pemilihan teknologi untuk produksi. Pemilihan teknologi proses produksi berarti memilih proses menghasilkan produk atau pelayanan, termasuk jenis teknologi dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Setelah keputusan pemilihan dijatuhkan, tindakan selanjutnya adalah menentukan denah, jenis peralatan, fasilitas penunjang, dan desain engineering yang diperlukan. Dua jenis teknologi dalam produksi. Yang pertama, satu, proses kontinu. Proses ini umumnya dimaksudkan untuk menghasilkan volume output yang besar. Karena sifatnya operasinya yang berulang-ulang, maka dapat dicapai optimasi dan efisiensi yang tinggi dalam penggunaan sumber daya, baik peralatan maupun tenaga kerja. Yang kedua, proses intermittent atau batch. Proses ini digunakan bila pabrik menangani bermacam-macam proses yang berbeda. Penentuan kapasitas produksi. Kapasitas didefinisikan sebagai suatu kemampuan pembatas dari unit produksi untuk berproduksi dalam waktu tertentu. Kapasitas dapat dilihat dari sisi masukan atau input, atau keluaran atau output. Besar kapasitas produksi ekonomis
ditentukan berdasarkan perpaduan hasil penelitian berbagai macam komponen evaluasi, yaitu perkiraan jumlah penjualan produk di masa yang akan datang, kemungkinan pengadaan bahan baku, pembantu dan tenaga kerja inti, dan tersedianya mesin dan peralatan di pasar. Lokasi usaha dan layout. Lokasi usaha, strategi pemerintah dalam membangun proyek industri. Bobot pengaruh letak daerah pemasaran produk dan sumber bahan baku terhadap efisiensi operasi proyek. Yang ketiga, faktor lingkungan setempat. Layout atau tata letak. Tujuan utama layout adalah optimalisasi, pengaturan fasilitas-fasilitas operasi sehingga nilai yang diciptakan oleh sistem produksi menjadi maksimum. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam tata letak fasilitas. Pertama, pertimbangan spasial. Perencanaan ruangan, perlengkapan atau perabotan, tata cahaya, warna, dan pesan-pesan yang disampaikan secara grafis. Rencana operasional jumlah produksi. Ada 4. Yang pertama permintaan, yang kedua kapasitas, yang ketiga suplai bahan, dan yang keempat adalah modal kerja. Rencana pengendalian persediaan bahan baku dan barang jadi. Ada 3, yaitu penentuan jumlah order, safety stock, dan inventory system. Pengawasan kualitas produk. Pertama, perencanaan kualitas. Menentukan siapa konsumennya. Berikutnya, menentukan apa kebutuhan dan keinginan konsumen. Ketiga, mengembangkan jasa dan kualitas yang sesuai. Yang keempat, mengembangkan proses jasa sebagai pedoman bagian operasi atau produksi. Bagian pengendalian kualitas. Pertama, evaluasi performansi aktual. Yang kedua, membandingkan performansi aktual dengan sasaran yang direncanakan. Yang ketiga, yaitu mengambil tindakan terhadap penyimpangan. Bagian perbaikan kualitas. Melakukan perbaikan kualitas sesuai dengan perencanaan dan pengendalian kualitas sehingga didapatkan kualitas yang lebih baik. Aspek manajemen, aspek organisasi. Aspek manajemen dan organisasi adalah aspek yang sangat vital dalam usaha. Usaha yang akan atau sedang dirintis mungkin saja akan mengalami kegagalan jika manajemen dan organisasi tidak berjalan dengan baik. Proses manajemen sendiri juga terdapat kaidah-kaidah agar suatu usaha bisa berjalan lebih mudah. Di mana kaidah-kaidah tersebut adalah yang pertama, perencanaan atau planning adalah proses untuk menentukan kemana dan bagaimana suatu usaha akan dijalankan atau dimulai untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing adalah proses untuk mengelompokkan kegiatan-kegiatan dalam unit-unit tertentu agar jelas dan teratur sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang si pemegang unit. Yang ketiga, yaitu kepemimpinan atau leading, yaitu proses yang meliputi pemberian motivasi, pengaturan orang, pemilihan saluran komunikasi, dan penyelesaian konflik. Yang keempat yaitu pengawasan atau controlling. Adalah proses untuk mengukur, menilai, dan mengevaluasi hasil pekerjaan agar tetap sesuai dengan rencana awal dan mengoreksi berbagai penyimpangan selama proses pelaksanaan kerja. Efektivitas organisasi. Ada 5 aspek yang dapat digunakan sebagai kriteria, yaitu 1. Produksi. Ialah kemampuan organisasi menghasilkan produk atau output yang dibutuhkan oleh lingkungan. Dalam hal ini mencakup jumlah atau kuantitas dan mutu atau kualitas. Kedua, efisiensi. Menunjuk pada pengukuran yang berkenaan dengan penggunaan sumber yang langka oleh organisasi. Efisiensi merupakan perbandingan antara output dan input. Yang ketiga, kepuasan. Menunjuk pada keberhasilan organisasi memenuhi kebutuhan yang dirasakan oleh para anggota dan juga kepuasan bagi para pemakai barang dan jasa yang dihasilkan. Kepuasan dapat diukur dari besar kecilnya tingkat kemangkiran, tingkat ketidakhadiran, tingkat keluar masuk organisasi, dan semangat kerja yang ditunjukkan anggota. 4. Kemampuan adaptasi. Adalah kesanggupan organisasi yang melakukan perubahan sesuai dengan tuntutan keadaan. Semakin tinggi frekuensi tingkat ketidakpastian situasi yang menuntut tindakan penyesuaian, semakin mudah melihat kemampuan organisasi dalam melakukan adaptasi. Kelima, pengembangan organisasi. Adalah kriteria efektivitas yang menunjuk pada kemampuan organisasi untuk memandang jauh ke depan dan melakukan investasi dalam rangka mempertahankan hidup dan mengembangkan usaha organisasi. Dapat dilihat hubungan konflik dan kinerja organisasi. Pada situasi yang pertama, tingkat konflik rendah atau tidak ada. Dampak pada organisasi itu tidak berfungsi. Ciri organisasinya lambat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Sedikit perubahan, sedikit pelaksanaan gagasan ide, apatis dan stagnasi, sehingga menghasilkan kinerja organisasi rendah. Situasi 2, tingkat konflik adalah optimal.
Dampak pada organisasi yaitu berfungsi. Ciri-ciri organisasinya, pergerakan positif menuju tujuan, memiliki inovasi dan perubahan, mencari pemecahan masalah, memiliki kreativitas, dan cepat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Kinerja organisasi yang dihasilkan adalah tinggi. Situasi yang ketiga, tingkat konflik tinggi. Dampak pada organisasi disfungsional. Ciri organisasi adalah gangguan kegiatan, kesulitan koordinasi, dan kekacauan. Kinerja organisasi rendah. Pengembangan organisasi. Nilai-nilai yang mendasari pengembangan organisasi adalah: yang pertama, penghormatan terhadap manusia. Manusia seharusnya diperlakukan sesuai dengan martabat dan penghormatan, karena sebagai makhluk yang sadar, bertanggung jawab, dan memiliki kepedulian. Kepercayaan dan dukungan. Organisasi yang sehat dan efektif ditandai dengan adanya kepercayaan, kebenaran, keterbukaan, dan suasana yang mendukung. Ketiga, penyeimbang kekuasaan. Organisasi yang efektif tidak akan memberikan tekanan yang terlalu besar pada wewenang dan kendali yang bersifat hierarkis. Keempat, konfrontasi. Organisasi yang efektif tidak menyembunyikan masalah, tetapi dikonfrontasi secara terbuka. Yang kelima, partisipasi. Para anggota organisasi terkena dampak perubahan, dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perubahan tersebut, agar mereka semakin komitmen untuk menerapkan berbagai keputusan. Sekian presentasi dari saya. Kepada teman-teman, apabila memiliki pertanyaan, dipersilahkan. Saya ingin bertanya. Saya Melati Lombantoruan, NIM 170403-109, ingin bertanya kepada Saudara William. Jadi, apa saja faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih jenis teknologi dalam proses pemilihan teknologi untuk produksi? Terima kasih. Baiklah, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Melati. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih jenis teknologi dalam proses pemilihan teknologi untuk produksi. Yang pertama, jenis teknologi yang diajukan harus dapat menghasilkan mutu produksi yang dikehendaki pasar. Yang kedua, teknologi tersebut harus cocok dengan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kapasitas produksi ekonomis yang telah ditentukan. Terima kasih. Baik, saya ingin bertanya. Nama saya Jamichael Damani, NIM 17115. Yang ingin saya tanyakan, apa yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi perencanaan jumlah produksi perusahaan yang biasanya dijadikan sebagai pembatas terhadap jumlah produksi yang akan dihasilkan? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Jamichael Damani. Yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi perencanaan jumlah produksi perusahaan yang biasanya dijadikan sebagai pembatas terhadap jumlah produksi yang akan dihasilkan, yaitu ada 4. Permintaan, kapasitas, suplai bahan, dan modal kerja. Permintaan, jumlah permintaan konsumen dapat diperkirakan dengan cara-cara seperti peramalan dan lain-lain. Kapasitas, jumlah permintaan hanya dapat disediakan berdasarkan pada kapasitas yang dimiliki oleh sumber daya yang tersedia, terutama sumber daya manusia. Yang ketiga, suplai bahan. Suplai bahan, biasanya jumlah bahan yang tersedia terbatas. Bukan hanya jumlah, akan tetapi jumlah kesinambungan penyediaan, usia bahan, dan fluktual harganya. Kemudian yang keempat itu adalah modal kerja, di mana kemampuan modal kerja dalam membiayai produksi hendaknya tersedia sesuai dengan kebutuhannya. Sekian. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih.